Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini di mata kuliah perencanaan pembelajaran ya. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang merancang indikator pembelajaran yang sesuai dengan KI dan KD. Kemarin sudah dibentuk kelompok ya. Untuk di pertemuan sebelumnya kemarin adik-adik sudah membuat indikator tersebut. Barangkali ada yang masih kesulitan, nanti akan saya kirimkan file tentang taksonomi berpikir, kemudian nanti file-file terkait. Barangkali ada kesulitan untuk membuat indikatornya. Kemudian untuk yang hari ini, barangkali kalau dilihat dari RPS-nya, memang kemarin ada yang terlewat. Di sini saya belum memberikan untuk program tahunan dan program semester, padahal untuk merancang ini ada baiknya adik-adik juga mengetahui bagaimana kita melihat kalender akademik, kemudian merancang program tahunan, program semester, baru nantinya tertuang dalam silabus dan dilanjutkan dengan perangkat pembelajaran yang lain. Nah, untuk yang hari ini kita akan melihat kalender akademik. Nah, adik-adik kemarin kita sudah pernah juga membahas tentang di masa sekarang ini kita menggunakan kurikulum darurat karena memang di masa pandemik ini. Kemudian untuk tapi KIKD-nya kita kemarin tetap menyesuaikan yang kurikulum reguler, tidak menggunakan yang kurikulum darurat, karena memang mengingat di kurikulum darurat ini sebenarnya adalah penyederhanaan dari kurikulum yang reguler. Nanti kalau selesai pandemi kita kembali ke kurikulum yang reguler. Nah, untuk program tahunan dan program semester ini adik-adik bisa melihat di kalender akademik. Ini kebetulan tadi saya downloadkan kalender akademik yang digunakan di daerah istimewa Yogyakarta. Nanti kalau adik-adik mengajar di luar daerah istimewa Yogyakarta, nanti bisa mendownload juga di kalender akademik yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan di daerah tersebut. Nah, kita lihat di kalender akademik yang digunakan di DIY, kurang besar, saya besarkan dulu ya. Ini terlihat ya? Ya, bisa dilihat di screen-nya di situ bahwa peraturan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 010226 Perka nomor 2 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan kalender pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta di tahun ini 2020-2021. Jadi kalau untuk di tahun depan tentu saja berubah lagi karena kalendernya juga berbeda. Kemudian ada menimbang, memutuskan, mengingat, memutuskan dan sebagainya. Ini landasannya. Nah, ketentuan umum ini sudah ada di peraturan sebelumnya yang sudah adik-adik diskusikan. Kalender pendidikan ini untuk apa? Jadi memang ketentuan umum terkait kalender pendidikan ini digunakan sebagai pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun pelajaran. Jadi ada permulaan tahun pelajarannya itu kapan, minggu efektifnya itu kapan untuk belajar, kemudian hari liburnya itu kapan. Permulaan tahun pelajaran dimulainya kegiatan pembelajaran awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Kemudian kapan PPDB-nya. Kemudian satuan pendidikan di sini bisa dilihat, dijelaskan di sini di awal bahwa satuan pendidikannya itu TK, SD, atau sekolah luar biasa, atau SMP terbuka, atau SMK. Jadi nanti kalau ada tulisan satuan pendidikan, itu bisa ditulis dengan hal tersebut. Nah, kemudian ada beberapa yang diatur di sini. Termasuk libur semesternya, ini bisa adik-adik lihat di situ. Ada aturan-aturan yang beberapa diantaranya nanti diambilkan dari peraturan pemerintah yang sudah adik-adik bahas. Nah, misalnya kalau yang di sini diatur di DIY tahun pelajaran 2020-2021 ini dimulai hari Senin tanggal 13 Juli 2020 dan akan berakhir hari Jumat tanggal 9 Juli 2020. Nah, ini nanti yang akan digunakan sebagai acuan dalam membuat kalender pendidikan. Nah, ada di situ. Kemudian persiapannya seperti apa? Misalnya penyusunan jadwal pembelajaran selambat-lambatnya 17 Juli 2020, misalnya, dan seterusnya. Kemudian minggu efektifnya.
Di sini diatur minggu efektif belajar dalam satu pelajaran 2 semester adalah 34-38 minggu. Nanti bisa kita lihat di belakang. Bagaimana cara menghitung minggu efektifnya? Kebetulan untuk di daerah istimewa Yogyakarta ini sudah dibuatkan yang seperti ini. Tapi bisa jadi nanti saat kembali ke daerahnya masing-masing, kebetulan bukan di DIY, kemudian melihat, loh kenapa di daerah saya tidak ada yang seperti ini, itu tidak usah berkecil hati, kita tetap bisa membuatnya nanti. Nah, alokasi waktunya ini sudah ada di Permendikbud, TK itu seberapa, SD, SMP, SMA, kemudian untuk pendidikan kesetaraan ini untuk paket-paketnya itu, paket yang tidak di sekolah itu. Kemudian untuk pembelajaran efektif, di situ ini juga dihitungkan di situ. Kemudian kegiatan awal masuk sekolah seperti apa tadi sudah disebutkan, pengenalan lingkungan itu 3 hari, tadi disebutkan 13 Juli 2020 untuk masuknya. Jadi yang di DIY ini rigid sekali. Kemudian penilaian akhirnya juga sudah disebutkan. Kemudian laporan hasil belajarnya juga disebutkan, tanggalnya sudah ditentukan, libur Ramadan dan libur Idul Fitri sudah, aturan peralihan dan sebagainya jika ada perubahan juga sudah disebutkan. Nah, kita lihat ke lampiran kalender pendidikannya. Nah, ini seperti apa? Ini 13 sampai 15 Juli, hari pertama masuk sekolah. Jadi di sini Senin sampai Rabu ini 3 hari pertama, ini masa orientasi pengenalan sekolah. Kemudian tentu saja untuk yang 3 hari ini tidak efektif untuk pembelajaran. Tapi di sini Kamis, Jumat, Sabtu, dan kebetulan kalau di daerah Jogja itu Sabtunya libur, jadi masuknya untuk efektifnya hanya di Kamis dan Jumat. Kemudian di Agustus, ini ada keterangan, tanggal merah di tanggal 17, kemudian tanggal 20 Agustus juga tanggal merah, 21 Agustus cuti bersama. Nanti untuk yang seperti ini, berarti minggunya tidak efektif untuk belajar mengajar. Karena yang efektif bisa digunakan hanya 2 hari, nanti akan kita lihat bersama. Dan seterusnya, kita lihat dari yang bulan Juli. Mulainya di sini. Jadi ini ada berapa minggu? Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 minggu. Tapi untuk 2 ini yang di kolom pertama, yang ada tanggal di kolom pertama, ini jelas tidak efektif, belum masuk ya. Yang kedua juga belum. Yang ketiga juga belum, kayaknya hanya 2 hari efektif. Nah, berarti minggu efektifnya ada 2 minggu efektif. Untuk perhitungan minggu efektif ini ada 2 macam, nanti akan saya berikan semua. Saya contohkan lagi dulu, ini kalau per minggu dibuat seperti itu. Di Agustus ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dianggap 5 bisa, dianggap 4 bisa. Yang jelas nanti untuk minggu efektifnya ini berarti 1 minggu efektif, 2 minggu efektif. Untuk yang di kolom ini tidak efektif, yang di sini efektif. Berarti ada berapa minggu efektif di sini? Ya, ada 3. Dan seterusnya. Nah, untuk mengisi ini, itu mengisinya seperti apa? Saya berikan contoh, ada tidak hanya 1, jadi ada contoh pembagian minggu efektif. Nah, ini misalnya. Kelas 7 semester 1 misalnya, mata pelajaran matematika. Ini contoh saja. Tahun pelajaran. Misalnya 2020, 2021. Tadi minggu efektif. Kita lihat tadi di sana, saya kecilkan saja, ini juga saya kecilkan, sehingga kita bisa melihat bersama. Bentar. Ini ya, bulan Juli. Ada berapa tadi kalendernya? Banyak minggunya di kalender. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang tidak efektif berapa? Yang efektif berapa? Ini kebetulan tadi. Yang tidak efektif ini tadi 1, 2, 3.
Ada 3 tidak efektif, jadi hanya 2 yang efektif. Kita lihat yang Agustus. Mau ditulis berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga boleh. Di kalendernya 5. Tidak efektifnya di sini ada 1. Berarti efektifnya ada 4. Nah, ini kebetulan pakai formula-formula di Excel. Saya yakin adik-adik juga sudah bisa. Kalau misalnya, Bu, saya nggak bisa mempelajarinya, susah, mau pakai manual juga boleh. Tapi kalau pakai di program ini lebih mudah lagi. Jadi di C11 dikurangi D11 otomatis ya. Seperti itu. Kemudian Agustus, kita lihat September misalnya. September. Ada berapa minggu ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 minggu. 14 sampai 18 ini penilaian. Berarti tidak mungkin untuk pelajaran ya, penilaian tengah semester ya. Berarti tidak efektifnya ada 1. Maka minggu efektifnya 4. Dan seterusnya itu bisa dihitung. Sampai selesai, saya besarkan dulu. Nah, ini misalnya. Ternyata ada minggu efektifnya 18 misalnya. Nah, tapi tadi belum dihitung ya. Nah, jumlah minggu efektif. Ada 18 minggu. Nah, untuk SMP 5 jam pelajaran kali 40 menit. Sehingga ada 90 jam pelajaran. Misalnya. Nah, di sini di format ini rincian minggu tidak efektif ditulis di sini. Tadi tidak efektifnya tadi kenapa? Oh, karena libur, karena apa dan sebagainya. Disesuaikan dengan kalendernya tadi. Seperti itu. Kemudian minggu efektif di semester berikutnya. Januari sampai Juni dibuat sama seperti tadi. Nah, ini untuk minggu efektifnya. Saya berikan format yang lain dulu sebelum menuju ke program tahunan dan program semester. Nah, seperti ini. Untuk yang di sini, di kalender pendidikannya ini di Daerah Istimewa Yogyakarta juga ada bentuk yang seperti ini. Jadi bentuknya ada tergantung dari kebijakan dari sekolahnya. Ini salah satu bentuk yang lainnya. Misalnya tadi yang ditulis di sini adalah minggu efektifnya. Kalau ini per hari. Jadi kalau yang tadi per minggu, di contoh yang tadi adalah setiap minggu. Ini tadi per minggu. Kalau untuk yang format ini per hari. Jadi di bulan Juli itu tanggal 1 sampai tanggal 31 tanggal merahnya kapan. Sehingga hari efektif dan tidaknya bisa ditulis di sini. Nah, nanti bisa adik-adik pelajari, nanti akan saya kirim contohnya ini di WhatsApp grup. Nanti silahkan dicermati untuk menghitung minggu efektif dan minggu tidak efektif. Kalau ada pertanyaan, silahkan nanti chat di WhatsApp atau di komen YouTube berikut. Jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, kita lanjutkan dulu untuk untuk program tahunan dan program semester. Jadi tadi kalender pendidikan. Setelah itu dibuat, kita akan membuat program tahunan dan program semester. Program tahunan dan program semester itu apa? Jadi dari KI dan KD yang sudah adik-adik buat, nanti formatnya ini saya berikan saja. Ini salah satu contoh bentuk program tahunan. Saya besarkan. Jadi, untuk walaupun kemarin sudah dibentuk kelompok, saya minta untuk yang di program tahunan dan program semester tetap dibuat semua ya. Ini nanti, tapi ini kan pakai yang lama, nanti silahkan disesuaikan pakai yang baru. Kemudian KI-nya apa, KD-nya apa, alokasi waktu berapa. Bu, kami kesulitan menentukan alokasi waktu. Ya, nggak apa-apa, dicoba saja dulu. Jadi nanti kalau
untuk di KI dan KD ini kira-kira butuh berapa pertemuan. Nah, itu nanti justru saya pengen melihat adik-adik apakah bisa menentukan kira-kira cukup nggak alokasi waktunya dengan jangan lupa memperhatikan di sini jumlahnya itu. Bu, kenapa ini 90 dari mana? Dari pekan efektif tadi. Jadi pas di depan tadi membahas tentang minggu efektif tadi ya. Nah, jam pelajarannya tadi ketemu, di sini jam seluruhnya adalah 90 jam pelajaran. Berarti nanti di program tahunannya jumlahnya 90, jangan melebihi karena jumlah untuk minggu efektif hanya 90. Ini lengkap prota, itu program tahunan. Jadi untuk 1 tahun. Nah, nanti program semester itu seperti apa? Itu setiap semester. Ada semester 1 dan semester 2. Bentuknya salah satu contohnya seperti ini. Dan ini lebih rinci. Jadi rincian dari program tahunan. Untuk program tahunan tadi hanya KIKD, kemudian alokasi waktunya. Untuk program semester, melihat di kalender tadi, kira-kira itu dibelajarkan berapa jam pelajaran untuk di minggu tersebut. Jangan lupa, kalau ini saya contohkan SMP, di SMP itu 1 minggunya adalah 5 jam pelajaran. Demikian. Nanti untuk SMA menyesuaikan, SD pun menyesuaikan. Jadi nanti adik-adik bisa membuat, tapi untuk SD kita memang tidak membuat ya, kita membuatnya untuk SMP dan SMA. Jadi nanti silahkan dicoba dibuat sesuai pembagian yang sudah ditentukan di kelompoknya kemarin. Silahkan nanti berdiskusi lewat Google Meet-nya, mau pakai Zoom juga boleh, saya persilahkan, mau pakai WhatsApp grup juga boleh, tapi memang lebih mudah pakai Google Meet atau Zoom jika mau berdiskusi berbagi file. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Itu untuk tugas hari ini. Nanti dicoba membuat menghitung minggu efektif, kemudian mencoba membuat program tahunan, dan mencoba membuat program semester. Waktunya berapa lama? 2 minggu. Jadi ini nanti dipelajari. Untuk yang minggu depan kita tidak ada tayangan seperti ini, tapi silahkan jika mau bertanya dan sebagainya. Jadi ini untuk 2 pertemuan, nanti silahkan hari ini didiskusikan, minggu berikutnya didiskusikan. Untuk format dan sebagainya, contoh formatnya saya berikan, nanti saya kirimkan di WhatsApp group. Semoga penjelasan saya dapat dipahami. Selamat belajar untuk adik-adik, tetap semangat. Jangan lupa